Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Kiai Haji Abun Bunyamin Atallahu baqa'ah. Semoga beliau diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kiai Abdul Khabir, para peserta halaqah pada hari ini, Ketua Rois Suriah PCNU Tasikmalaya, Ketua Tanfidiyah, para kiai, ibu nyai, peserta halaqah yang hadir pada pagi hari ini yang saya cintai. Saya akan memberikan pengantar diskusi sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi kedua setelah makan siang, dan saya berharap para romo kiai, para ibu nyai tetap bertahan sampai setelah makan siang, karena cobaan paling berat adalah cobaan setelah makan siang. Saya berharap masih bertahan, dan justru intinya halaqah itu nanti di sesi kedua. Sesi pertama ini hanya sekedar pengantar dari kami. Pertama-tama terima kasih kepada Pondok Pesantren Cipasung, Ki Khobir, dan para pengasuh di Pondok Cipasung ini yang telah bersedia menjadi tuan rumah dari halaqah ini. Ini adalah halaqah yang kedua di Jawa Barat. Yang pertama halaqah di Pesantren Al-Falah di Nagrek, pesantren almarhum Kiai Syahid, yang kebetulan juga seorang qori internasional, sama dengan tadi siapa namanya, Haji Engkos ya. Itu kok qiraahnya, tilawahnya bagus sekali, saya menikmati sekali tadi. Jadi ini adalah halaqah kedua di Jawa Barat. Kemudian halaqah ketiga di Jawa Barat itu besok pagi. Itu di Cianjur, di Pondok Al-Qolari di Cibeber. Kemudian setelah itu nanti ada halaqah di pondok pesantrennya Kiai Abun Bunyamin yang lain di Purwakarta, di Al-Muhajirin ya, Al-Muhajirin. Kemudian juga ada halaqah nanti di Pondok Mama Falak di Pagentongan. Jadi ada sekitar hampir 50 halaqah di Jawa Barat tok itu. 50 halaqah ya. Jadi memang Gus Yahya ini ingin menyebar halaqah ini ke seluruh Indonesia, jumlahnya 250, dan itu diselenggarakan dalam waktu 5 bulan. Jadi hampir 1 bulan itu 50 halaqah. Saya yang ditugasi menyelenggarakan halaqah ini betul-betul saya blingsatan ini. Kebingungan karena bukan apa-apa, mencari pembicara yang ada waktunya. Ternyata tidak mudah. Kalau menyelenggarakan halaqah sekali bisa kita siapkan dengan baik. Tapi begitu 50 halaqah 1 bulan, itu berarti per minggu kira-kira ya sekitar hampir sekitar 12-an 13 halaqah. Atau 15 halaqah per minggu. Kalau bahasa Jawa tempatnya Ki Khobir dulu ditolak belenger itu. Apa bahasa Sundanya belenger itu? sampai kenyang sekenyang-kenyangnya itu. Jadi itu halaqah ini, dan memang halaqah ini sengaja dilaksanakan dalam jumlah yang besar supaya gaungnya besar. Dan nanti puncaknya adalah halaqah terakhir, halaqah internasional atau muktamar internasional halaqah fikih peradaban yang diadakan di Jakarta pada bulan Februari
bersamaan dengan perayaan 1 abad NU menurut kalender Hijriah. Jadi nanti perayaan 1 abad NU itu ada 2 kali. Ada Hijriah, ada Masehi. Ya, sebagaimana waktu ada waktu WIB, ada waktu istiwa. Kalau istiwa untuk sholat, kalau WIB untuk masuk kantor. Kira-kira begitu. Nah, inilah salah satu acara besar yang digagas oleh Gus Yahya. Dan ada acara-acara besar yang lain yang sengaja beliau adakan di dalam level internasional. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Zaki, moderator kita, memang sekarang Gus Yahya itu ingin membawa NU ke level global. Setelah era Kiai Said sukses kita memantapkan wacana Islam Nusantara di Indonesia, sekarang Gus Yahya ingin meneruskan kesuksesan Kiai Said itu di tingkat global dengan membawa istilah baru, yaitu fikih peradaban. Kalau Islam Nusantara itu maknanya atau konotasinya lebih domestik. Tapi kalau fikih peradaban ini konotasi dan maknanya itu lebih internasional. Jadi sekarang Gus Yahya memang sedang melakukan diplomasi global, memperjuangkan agar Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pemahaman Nahdlatul Ulama ini itu bisa disumbangkan ke dunia internasional. Itu tujuannya. Jadi Gus Yahya ini ingin memperlebar khidmah NU tidak saja dalam tatanan atau dalam tataran domestik, tapi juga dalam tataran internasional. Kebetulan Gus Yahya ini memang, ya, kebetulan saja beliau itu bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Beliau ini bisa ngobrol dalam waktu yang lama dengan pemimpin negara lain tanpa penerjemah, tanpa ngalogat, tanpa diterjemahkan dulu. Beliau pernah berdiskusi bertemu dengan wakil presiden Amerika yang lalu, Mike Pence, di Gedung Putih hampir 1 jam. Duduk sendirian, bukan diem-dieman, tapi ngomong beneran. Hampir 1 jam dan tanpa diperantarai atau diwasilai oleh seorang penerjemah. Jadi ini salah satu keuntungan kita sekarang punya ketua umum yang baru, masih muda umurnya sama dengan saya, cuma nasibnya beda. Saya ketua Lakpesdam, beliau ketua PBNU. Jadi beliau sekarang ini punya kemampuan diplomasi global yang luar biasa. Beliau sekarang ini juga, karena beliau selain bahasa Inggris juga bahasa Inggrisnya bagus, karena pernah mondok di Arab, di Saudi Arabia, di pondoknya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, jadi bahasa Arabnya juga bagus. Beliau juga bisa berdiplomasi langsung, beliau pernah bertemu langsung dengan MBS Muhammad bin Salman, penguasa Saudi sekarang ini. Langsung bertemu. Sudah 2 kali kalau tidak salah beliau bertemu dengan Muhammad bin Salman, Raja Saudi de facto sekarang. Nah, ini semua sebetulnya adalah kelanjutan dari perjuangan Gus Dur dulu. Karena cirinya Gus Dur dulu itu adalah ya bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, dan punya mimpi untuk memperjuangkan Islam di tingkat global. Kebetulan Gus Yahya dulu memang pernah menjadi jubir Gus Dur waktu presiden beliau itu. Nah itu yang ingin diperjuangkan oleh ketua umum kita sekarang. Nah sekarang kita masuk ke halakoh fikih peradaban. Kenapa kita menyebut fikih peradaban atau halakoh fikih peradaban? Nah saya di sini sudah menyiapkan supaya kelihatan agak keren, ada PowerPoint. Padahal saya kalau bicara pakai PowerPoint itu malah nggak powerful saya. Nah ini, kenapa fikih peradaban? Kita mulai dengan sosok besar di dalam sejarah Islam. Nanti soal tema geopolitik nanti saya serahkan kepada Mas Syafiq Alilha atau Mas Syafiq Ali, yang beliau ini adalah
salah satu ketua PBNU. Saya ini anak buah beliau sebetulnya. Jadi saya akan mulai dengan sosok besar yang namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang sejarawan, seorang intelektual, tetapi juga seorang ulama. Beliau pernah menjadi qadhi pada masa dinasti Mamluk di Mesir, menjadi qadhi dalam madhab Maliki. Karena beliau berasal dari Tunisia, dan memang di Tunisia dan di daerah Afrika Utara, itu madhab yang dominan adalah madhab Maliki. Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun, lebih powerful ini. Ibnu Khaldun ini hidup pada abad ke-13 atau 14. Beliau lahir 1332, 1406 meninggalnya. Ini kira-kira beliau hidup ini persis sebelum eranya para wali songo. Ini adalah era setelah kejatuhan Majapahit dan transisi ke Demak. Jadi Ibnu Khaldun itu lahir atau hidup pada era itu. Nah, Ibnu Khaldun ini sebetulnya lahirnya di Spanyol, kemudian meninggal di Mesir, tetapi pernah tinggal juga di Tunisia. Nah, saya kebetulan pernah berkunjung ke Tunisia sekitar 2 bulan yang lalu, dan pergi ke pusat kota di mana di sana ada patungnya Ibnu Khaldun. Patung ini bukan patung dari Google ini. Ini saya potret sendiri ini. Ini harganya mahal foto ini karena beli tiketnya mahal. Kalau dari Google murah ini ya. Ini foto saya potret sendiri dari pusat kota ibu kota Tunisia namanya Tunis ya. Dan ini patungnya. Nah, yang menarik di dalam patung ini di 4 sisinya itu ada kutipan dari kitab beliau yang terkenal namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu muqaddimah untuk kitab sejarah. Tetapi kitab Muqaddimahnya sendiri itu berdiri sendiri sebagai kitab yang sangat terkenal sekali, dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, kitab ini itu dianggap oleh para sarjana di barat sebagai fondasi dari sosiologi modern. Ilmu tentang masyarakat, ulumul atau ilmul ijtima atau ilmul mustama, ilmu mengenai masyarakat. Itu pendirinya pertama adalah Ibnu Khaldun, seorang sarjana muslim, seorang ulama, kiai, qadhi, madhab maliki. Nah, di dalam ini patungnya ini itu ada kutipan ini. Kutipan yang bunyinya adalah, sebentar. Bunyinya itu adalah, nggak kelihatan saya. Al-insan madaniyun bit-tabai. Itu di sebelah sisi yang kiri itu ya. Al-insan madaniyun bit-tabai. Ini adalah kutipan dari kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun di dalam bab-bab pertama. Al-insanu madaniyun bit-tabai. Inilah konsep mengenai peradaban. Manusia menurut Ibnu Khaldun secara tabiat, secara karakter dasarnya, naturnya manusia itu adalah madaniyun bitabai. Dia cenderung untuk madani. Madani itu artinya adalah tinggal di sebuah kota. Masyarakat manusia itu cenderung untuk tinggal di tempat yang menetap, bukan badawi, karena istilah madani dalam bahasa Arab itu lawannya adalah badawi. Badawi itu artinya adalah orang yang tinggal secara nomadik, pindah-pindah di padang pasir. Manusia itu cenderung untuk menetap. Tidak bisa dia tinggal secara berpindah-pindah nomadik seperti manusia pada zaman dulu. Meskipun selama ribuan tahun manusia itu hidupnya nomaden. Hidupnya itu hijrah sepanjang hayat. Tidak pernah menetap itu. Itu namanya badawi atau badawah. Nah, kehidupan manusia itu ujungnya adalah kehidupan yang tinggal menetap di sebuah tempat. Itulah namanya kehidupan madani. Kota, ya, kehidupan kota dari kata Madinah. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah membangun kota, itu beliau membangun Madinah atau kehidupan yang madani. Nah, di
Di dalam istilah Ibnu Khaldun, peradaban itu bahasa Arabnya adalah madaniyah. Madaniyah ya. Nah, intinya peradaban adalah manusia tinggal secara menetap di sebuah daerah, di sebuah tempat, menetap di situ. Setelah menetap, dia membangun peradaban. Karena peradaban tidak bisa dibangun kalau manusia itu tidak menetap di sebuah tempat. Kalau dia nomaden, maka dia tidak bisa membangun peradaban. Karena itu kita bisa melihat masyarakat-masyarakat manusia yang terlalu banyak berpindah-pindah, itu pasti peradabannya rendah. Manusia yang menetap di sebuah tempat, maka peradabannya tinggi. Jadi Madinah itu ciri khas dari peradaban, yaitu adanya kota. Kota itu artinya bukan kota dalam pengertian kota sekarang. Kota itu tempat manusia tinggal di sebuah tempat. Itu namanya Madinah. Kalau kota dalam pengertian sekarang city, itu bahasa Arabnya adalah Masrun atau Misrun. Tapi kalau Madaniyah, Madinah itu artinya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Cipasung itu tempat tinggal. Madinah ini. Disinilah manusia membangun peradaban. Nah, Ibnu Khaldun itu orang pertama seorang ulama yang menulis tentang peradaban ini. Bagaimana peradaban itu lahir, besar, dewasa, matang, kemudian runtuh. Itulah Ibnu Khaldun ya. Nah, Ibnu Khaldun itu menyebut ada memakai banyak istilah untuk menyebut peradaban itu. Tetapi istilah yang beliau pakai salah satunya adalah al-umran al-bashari. Al-umran al-bashari. Itu istilah yang dipakai dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun untuk menyebut kata peradaban selain Madaniyah ya. Al-umran al-bashari, al-umran artinya adalah dari kata amara ya'muru, meramaikan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Dari kata ya'muru, meramaikan. Karena peradaban itu adalah tempat di mana manusia tinggal dan kemudian ramai di situ manusia berkegiatan. Karena itu disebut dengan al-umran al-bashari. Nah, peradaban bagi Ibnu Khaldun itu memang identik dengan kota. Makin kota itu maju, peradaban maju. Karena itu Kanjeng Nabi sendiri itu, bahkan Quran sendiri itu tidak terlalu suka dengan orang orang Badui. Ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang sangat terkenal sekali, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui yang tinggal di padang pasir dan hidupnya nomadik itu, mereka asyaddu kufran. Hatinya itu susah untuk dilembutkan dengan iman. Mereka sangat dalam kekufurannya itu. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kehidupan yang nomadik itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Nah, peradaban itu hanya bisa lahir di kota, di tempat di mana manusia tinggal bareng, kemudian membangun peradaban bersama. Nah, kenapa manusia ini butuh peradaban? Nah, ini saya kutipkan dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini kecil-kecil sekali tulisannya. Ini ada yang bisa baca nggak dari situ ini? Saya akan bacakan sedikit ya. Kenapa manusia itu madaniyun bitabai? Kenapa manusia itu secara tabiat naturnya itu cenderung untuk beradab itu? Karena begini, wabayanuhu. Saya bacakan dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini ya. Annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal insana wa rakkabahu ala suratin la yasihhu hayatuha wa baqa'uha illa bil ghidha'i. Manusia itu diciptakan oleh Allah begitu rupa sehingga dia tidak bisa survive, tidak bisa bertahan illa bil ghidha'i, kecuali kalau dia ada nutrisinya, bisa makan itu. Kemudian wahadahu ilal timasihi bi fitratihi wa bima rukkiba fihi minal qudrati ala tahsilihi. Manusia juga diciptakan Allah begitu rupa dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Sejak lahir manusia itu diberi kemampuan untuk mencari ghidha, untuk mencari makanan untuk membuat dia bisa survive. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, dan manusia tidak bisa hidup tanpa skill atau keterampilan untuk mencari makanan agar dia bisa survive. Itu kata Ibnu Khaldun.
Nah, cuma illa anna qudratal wahidi minal basyari qasiratun an tahsil hajatihi. Orang itu kalau sendirian, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan ini secara sendirian. Dia harus harus membutuhkan organisasi. Dia harus kerja bersama supaya dia bisa memenuhi kebutuhan makanannya itu. Karena itu manusia butuh peradaban. Karena di dalam peradaban itu ada organisasi. Nah, inilah pentingnya organisasi itu. Organisasi untuk mengatur, untuk mensistematisir manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu. Fala yahsulu, saya loncat itu, fala yahsulu illa bi'ilajin kathirin minat tahni wal ajni wat tabkhi. Ada 3 kegiatan yang disebut oleh Ibnu Khaldun ini untuk memenuhi kebutuhan makan. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya sendirian. Dia harus kerjasama, membangun organisasi, membangun sistem untuk melakukan banyak hal terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu. Yaitu apa? At-tahnu. At-tahnu itu menumbuk. Beras. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi tuh menumbuk beras, itu udah nggak ada, hilang itu. Waktu saya kecil dulu Ki Khobir pasti masih menangi itu. Ketika saya kecil dulu itu ada namanya alu sama lesung ya, lisung itu. Nah, itu pekerjaan saya tiap hari itu sebelum masak diminta ibu saya untuk numbuk dulu. Kemudian setelah tohni wal ajni, yaitu dimasak diadoni ya, dibuat adonan. Ini kalau roti ya, karena orang Arab makannya roti jadi al-ajni. Kalau kita ya dibersihkan, dipakai air, dibersihkan, kemudian ditanak ya, menanak nasi, kemudian setelah itu wat tabkhi dan menanak itu. Ini 3 kegiatan ini penting sekali. At-tahnu, al-ajnu, at-tabkhu. Ini kegiatan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Dan seterusnya. Jadi peradaban itu sebetulnya muncul dari kebutuhan sederhana. Bagaimana manusia bisa makan. Jadi kebutuhan yang sederhana ini kemudian menjadi embrio, menjadi benih untuk lahirnya sebuah peradaban. Nah, di dalam sejarah Islam yang panjang sekali sejak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini di era Pak Jokowi, itu ada banyak kerajaan-kerajaan. Karena salah satu tadi itu cirinya peradaban adalah manusia membangun organisasi. Nah, organisasi paling vital dalam sejarah manusia, dalam kehidupan manusia, negara. Nah, karena itu negara ini menjadi salah satu simbol peradaban memang. Nah, sepanjang Islam itu ada sejarah yang ada kerajaan-kerajaan yang banyak sekali. Kerajaan pertama di dalam dunia Islam setelah Al-Khulafaur Rasyidun adalah kerajaan Bani Umayyah yang lahir atau yang ada ya berada dalam sejarah sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Itu berapa tahun itu? Sekitar 100 tahun. Itulah dinasti Umayyah 100 tahun. Umurnya masih lebih tua daripada negara Indonesia. Indonesia berapa umurnya? 77. Bani Umayyah itu 100 tahun lebih. Nah, setelah Bani Umayyah ada kerajaan besar sekali namanya kerajaan Bani Abbasiyah. Itu dari 750 sampai 1256. Itu berapa itu? 300 tahun lebih. 300 tahun. Lebih tua daripada negara Amerika. Karena Amerika itu sekitar ya hampir sama dengan ini, tapi lebih tua. Jadi kerajaan Abbasiyah itu 300 tahun lebih. Negara kita baru 77 tahun. Jadi kita umurnya masih muda dibanding dengan kerajaan-kerajaan ini. Nah, kemudian ada kerajaan banyak sekali. Nah, kerajaan yang penting untuk saya sebut di sini adalah kerajaan Bani Mamluk. Kerajaan Mamluk ini kerajaan yang dibangun oleh para mantan budak-budak. Jadi budak dalam Islam itu bisa membangun kerajaan. Namanya Bani Mamluk atau kerajaan Mamlukiyah.
itu berdiri di Mesir dari tahun 1250 sejak runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah sampai tahun 1517. Berapa tahun itu? 260 tahun atau 270 tahun. Itu kerajaan para budak-budak. Nah, saya perlu menyebut Bani Mamluk ini karena ini kerajaan yang penting, pengaruhnya besar kepada Nahdlatul Ulama. Ada dua kerajaan penting yang punya pengaruh besar kepada Nahdlatul Ulama. Pertama kerajaan Mamluk, kedua adalah Bani Utsmaniyah atau kerajaan Utsmani. Kenapa? Selama Bani Mamluk ini berkuasa, di sanalah lahir ulama-ulama yang kitabnya sampai sekarang dipakai sebagai panduan dalam pengajaran fikih mazhab Syafi'i di Pondok NU. Jadi salah satu ulama besar yang hidup di era ini itu adalah, yang paling besar adalah Imam Nawawi. Bukan Kiai Nawawi Banten, ini Imam Nawawi yang tua, yang mengarang kitab Minhajul Abidin, salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Minhajul Abidin ini kemudian diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam, yang juga hidup di era ini juga, Bani Mamluk, diringkas menjadi kitabnya judulnya Manhajut Thullab. Disarai sendiri oleh beliau menjadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini kitab yang paling populer di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama di mana-mana. Itu adalah asal-usulnya dari kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi yang hidup di era Mamluk ini. Juga pada era ini lahir seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami yang menulis kitab tebal sekali syarah terhadap Minhajul Abidin tadi itu. Minhajut Thalibin ya, Minhajut Thalibin bukan Minhajul Abidin. Minhajut Thalibin judulnya adalah kitab At-Tuhfah, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami yang hidup juga di era Mamluk ini. Dan ulama besar yang juga hidup terakhir di era Bani Mamluk adalah Imam Jalaluddin Suyuti yang menulis kitab tafsir Jalalain, yang itu dikaji di semua pondok pesantren di seluruh Nusantara. Itu hidup di era Mamluk ini. Jadi ini kerajaan Bani Mamluk itu punya pengaruh besar sekali di dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Karena kita sekarang ini mengikuti mazhab Syafi'i, itu ulama-ulama besarnya itu sebagian besar hidup di era ini. Dan mazhab Syafi'i itu mengalami konsolidasi itu di era ini. Kemudian era Utsmaniyah itu juga penting pengaruhnya kepada kita, karena Bani Utsmaniyah ini adalah kerajaan terakhir, khilafah terakhir di dunia Islam sebelum runtuh pada tahun 1923. Nah, kerajaan Utsmani ini penting karena salah satu warisannya adalah Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah itu adalah thariqah yang berkembang pesat pada era Bani Utsmaniyah. Dan pengaruhnya ke Indonesia besar sekali. Kemudian dari Thariqah Naqsyabandiyah muncul Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang digabung jadi satu thariqah, yang salah satu pusatnya adalah di Suryalaya, di Tasikmalaya, pesantrennya Abah Anom ya, Pondok Suryalaya. Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adalah salah satu thariqah penting di dalam Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Jatman, yang pendirinya adalah Kiai Muslih, salah satunya Kiai Muslih Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu thariqah tersebar luas ke dunia Islam berkat kerajaan Turki Utsmani. Nah, inilah peradaban ini, peradaban-peradaban yang pernah lahir di dunia Islam, kemudian ke Indonesia muncul kerajaan-kerajaan Islam di sini, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh ya. Kerajaan Aceh ini penting sekali karena kerajaan Aceh itu kerajaan pertama di mana di sana itu tumbuh tradisi pengetahuan Islam yang luar biasa. Ulama pertama Indonesia itu muncul di Aceh, yaitu Syekh namanya Syekh Abdurrahman Singkil. Sebelumnya ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tapi ini ulama naturalisasi karena dia orang India sebetulnya. Dari kota Raniri di India, kemudian datang ke Aceh, dinaturalisasi, ya, menjadi orang Aceh, lalu menjadi qadhi, kepala di kerajaan Aceh Darussalam. Tapi yang asli orang Aceh sendiri, orang Fansur, itu namanya Abdurrahman Singkil atau Syekh Abdurrahman Singkili, yang mengarang tafsir pertama dalam bahasa Melayu.
Judulnya adalah kitab Hidayatul Mustafid. Yang itu merupakan ringkasan dari tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, dan tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Itu adalah Abdurrauf Singkil. Ini ulama besar pertama dari Indonesia asli produk. Bukan asli produk sini karena beliau belajar 25 tahun di Hijaz, Makkah, Madinah. Pulang ke sini menjadi qadhi di negara Aceh Darussalam. Beliau inilah patut kita hormati sebagai asal-usul tradisi pengetahuan yang luar biasa di Indonesia ini. Peradaban ilmu pengetahuan di Indonesia ya ini, Abdurrauf Singkil ini. Beliau mengarang kitab Madzhab Syafi'i judulnya Mir'atut Tullab yang diajarkan sampai sekarang di Aceh masih ada. Bahasa Melayu. Di sini gitu sudah nggak ada itu. Itu adalah Abdurrauf Singkil itu. Kemudian ada kerajaan Demak, setelah runtuhnya Majapahit ada kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam terakhir di tanah Indonesia. Ya sebelum sekarang merosot dan kemudian hanya menjadi kerajaan simbolik di Yogyakarta dan Solo ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin masuk, ini waktu saya sudah hampir habis. Sudah berapa menit saya ini ya tadi ngomong ya? Sudah 30 menit. Oke, sekarang saya akhiri. Nah, para Romo Kiai dan Ibu Nyai semua, ini peradaban kita ini luar biasa panjang sekali dan peradaban ini melahirkan peradaban pengetahuan berupa kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren. Yang di pondok pesantren disebut dengan kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Ya karena warna kertasnya kuning. Warna kertas kuning itu kalau dibaca itu tidak menyilaukan mata. Itu friendly ya, ramah di mata. Itu namanya kitab kuning. Itu bukan kitabnya Telkom, bukan itu. Karena Telkom juga kitab kuning juga. Dulu zaman masih ada buku Telkom ya. Yellow page gitu ya. Tapi itu kitab kuning yang lain itu. Nah, kita ini sekarang punya tradisi kitab kuning yang luar biasa kaya. Termasuk kitab kuning dalam bidang fikih siasa. Hanya saja fikih kita ini ditulis zaman dulu. Zaman ketika hadoroh atau peradaban kita itu modelnya beda dengan hadoroh kita sekarang. Zaman dulu itu, cirinya hadoroh dulu itu, negara-negara itu tidak mengenal batas. Seperti itu disebut oleh Mas Moderator Mas Zaki itu. Negara dulu itu nggak ada batasnya. Batasnya itu bisa mengembang, bisa mengkerut. Ya. Bisa mengembang, bisa mengkerut ya. Ini maknanya bisa lain ini apa? Bisa mengembang, bisa mengkerut. Kalau negara itu militernya kuat, dia akan menyerang, mencaplok negara lain. Kalau dia lemah, dicaplok. Jadi hukumnya satu aja, mencaplok atau dicaplok, makan atau dimakan. Udah gitu saja. Tergantung kekuatan militernya. Karena itu kalau jenengan baca fikih-fikih zaman dulu, termasuk fikih yang ditulis oleh Kiai Nawawi Banten, yang menulis syarah terhadap kitab fikih dalam madzhab Syafi'i yang terkenal yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu Qurratul Ain, yang disarai oleh beliau sendiri menjadi Fathul Mu'in, tapi disarai oleh Kiai Nawawi Banten, judulnya Nihayatuz Zain. Kalau jenengan baca kitab Nihayatuz Zain itu, di sana ada keterangan, ada bab mengenai kitabul jihad. Nah, di dalam kitabul jihad itu ada keterangan di situ, ya, yang intinya adalah jihad itu wajib setiap tahun, fardu kifayah. Al jihadu fardu kifayatin wa aqalluhu marratun fis sanah. Setiap tahun tuh sekali kita minimal jihad itu sekali. Nah, jihad di sini bukan jihad dalam pengertian jihad ekonomi, jihad peternakan, enggak. Itu bukan jihad dalam pengertian kita fikih itu. Jihad di sini artinya adalah perang. Minimal setahun sekali. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kalau tidak ada satupun orang yang melakukan jihad selama setahun, kita semua dosa. Kita semua di ruangan ini dosa semua, karena setahu saya setahun ini belum ada jihad. Setahu saya setahun ini belum ada jihad itu. Dosa semua kita. Nah, kenapa ulama kita dulu begitu ajarannya? Karena zaman dulu negara itu nggak ada batasnya. Kalau tidak ada jihad, kita akan dicaplok negara lain. Akan dicaplok negara lain itu. Karena itu ini hilang
Ini perlu jihad untuk memunculkan ini kembali ini. Ya. Inilah. Ini salah satu kitab fikih siasah kita Al-Ahkamus Sultaniyah karangan Al-Mawardi ya. Jadi jadi jihad itu wajib setiap tahun. Karena apa? Untuk mempertahankan negara. Itu seperti doktrin TNI kita namanya doktrin pertahanan semesta. Ya, doktrin pertahanan semesta. Orang itu wajib jihad setiap saat. Nah, jihadnya di mana? Di perbatasan negara. Perbatasan negara itu dalam bahasa fikih lama itu adalah as-sughur. As-sughur. Dari kata sagrun, suhurun. Sagrun itu artinya celah. Jadi orang itu wajib jihad di perbatasan negara yang merupakan celah di mana negara lain bisa masuk untuk menginvasi negara kita. Disitulah kita berjihad, di perbatasan negara, di suhur. Imam Nawawi Banten mengatakan cara jihad apa? Caranya jihad adalah mengirim pasukan orang untuk datang ke suhur ini, ke perbatasan negara, di celah negara, di mana di situ kemungkinan ada invasi dari negara lain. Setiap tahun harus jihad itu. Karena konteksnya ketika itu belum ada negara bangsa, belum ada PBB yang melindungi batas-batas negara. Nah, makanya fikih kita mengatakan al-jihadu marratun fis sanah wa hukmuhu fardhu kifayatin. Nah, kalau kita fikih ini kita baca tanpa menyadari konteks sejarahnya, itu bisa bahaya. Demi melaksanakan Fathul Mu'in, wah itu kan, kita jihad setahun sekali. Nah, ini yang dilakukan teman-teman di sebelah sana itu. Karena mereka memahami fikih tidak melihat konteks sejarahnya. Ini kan aneh ya, yang ngaji Fathul Mu'in tidak pernah jihad, yang jihad nggak pernah ngaji Fathul Mu'in. Ini jadi kebolak-balik. Nah ini, kenapa santri-santri kita kok nggak pernah jihad? Padahal di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan al-jihadu fardhu kifayatin wa aqalluhu marratun fis sanah. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah mengajak kita berjihad setiap waktu? Beliau ngajak jihad itu hanya sekali saja, resolusi jihad. Itu pun karena ada orang lain menyerang negara kita. Tapi kalau situasinya normal, beliau nggak pernah meminta kita untuk jihad. Karena kiai-kiai tahu membaca fikih itu melihat sejarahnya. Nah ini yang mau kita lakukan dengan fikih Halaqah fikih Hadarani. Kiai Gus Yahya kepingin kita ini kalau baca fikih itu harus sadar konteksnya. Karena kalau tidak sadar konteksnya, itu fikih yang semula merupakan ajaran kebaikan bisa menjadi alasan untuk melakukan kekacauan. Tadi itu al-jihadu marratun fis sanah wa hukmu fardhu kifayatin. Itu dilakukan oleh sebagian teman-teman kita sesama muslim juga, tetapi yang membaca fikih tanpa melihat konteks hadorohnya. Mari kita negara baru, di peradaban baru, kita tidak meninggalkan tradisi kitab kuning kita ini ya, tetapi kita juga membuat kitab kuning ini kontekstual dengan keadaan sekarang. Itu tujuan dari Halaqah fikih peradaban, dan nanti kita akan perdalam ini Mas Zaki di dalam sesi kedua, melihat bagaimana peta geopolitik sekarang ini, bagaimana kedudukan negara Islam di dalam dunia saat ini bagaimana, dan seterusnya. Ini wajib kita telaah karena ulama kita dulu itu ulama yang juga mengerti peradaban. Contoh ulama yang ngerti peradaban ini adalah ya ini, namanya adalah Ibnu Khaldun. Nah, ada seorang, saya akan menutup dengan memberikan informasi ini. Ada kiai muda dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Usman. Dia dari Banten, masih muda, di bawah saya umurnya. Dia sudah menulis kitab dalam bahasa Arab, judulnya Fiqhul Hadarah. Tadi sudah muncul di sini tapi nggak tahu di mana tadi ya. Nah nanti kitab ini akan dibagikan gratis kepada para bapak-bapak sekalian. Gratis, tapi bentuknya bukan buku tapi PDF. Jadi bacanya harus di HP ya. Jadi monggo nanti dinikmati buku itu. Ini karangan asli Kiai Nusantara. Namanya Kiai Imaduddin Usman. Monggo ditampilkan kitabnya.
Ini Fiqhul Hadarah ya. Dauru Jam'iyyati Nahdlatul Ulama fil Hadaratil Islamiyah fi Indonesia. Ini kitabnya sudah. Jadi sekarang ini para kiai-kiai, para ibu nyai, sekarang ini sudah mulai muncul beberapa kiai muda yang nulis dalam bahasa Arab. Saya senang sekali. Salah satunya adalah Kiai Maduddin Usman dari Banten. Ini yang lain adalah namanya Kiai Afifuddin Gus Awis, namanya dari Peterongan Jombang, cucu keponakan dari Kiai Mustain Romli yang juga salah satu tokoh penting dalam Thorekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, bersama Abah Anom. Ini Kiai Afifuddin ini atau Gus Awis juga sudah banyak menulis kitab dalam bahasa Arab dan terbit di Mesir. Jadi ini kita senang sekali, kita dorong ulama kita ini harus banyak mengarang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, supaya pengaruh peradaban Islam di Nusantara ini keluar itu sangat kuat ya. Sekian keterangan pembukaan saya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan terima kasih atas kehadiran para kiai bunyai di dalam halaqah ini. Saya berharap betul nanti setelah makan siang tetap bertahan di sini dan tidak pulang ya. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.